Obrolan dalam kelambu mengungkap kehidupan rumah tangga yang dianggap tabu jadi layak diperbincangkan. Tuhan menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan antara pria dan wanita. Setiap orang, baik itu pria maupun wanita, pastinya ingin mendapatkan pasangan hidup yang biasanya kita sebut dengan jodoh. Ketika laki-laki dan perempuan berusia remaja, maka ia akan merasa tertarik dengan lawan jenis. Karena di usia remaja, setiap manusia akan mengalami masa pubertas. Di masa remaja, laki-laki dan perempuan belajar untuk mencintai dan dicintai. Belajar untuk memikat dan menaklukkan hati seseorang yang ia sukai. Namun masa-masa indah waktu remaja pada umumnya hanya sebuah kenangan bagi kita. Karena ternyata cinta belia hanya satu dari 1000 yang bertahan hingga ke jenjang pernikahan. Setelah berusia dewasa, pria dan wanita akan berpikir untuk menemukan pasangan hidup. Bukan hanya sebagai pacar, seperti di waktu usia remaja. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah menemukan pasangan hidup itu semudah mencari pacar? Jawabannya pasti tidak. Di waktu melangsungkan pernikahan, seorang pria dan wanita berjanji untuk tetap setia sehidup semati dengan pasangannya dalam keadaan suka maupun duka. Namun tak jarang dari mereka akan mengalami kegagalan dan berakhir dengan perceraian. Apakah ada orang yang senang dengan perceraian? Jawabannya juga pasti tidak. Berpacaran lama sebelum menikah ternyata tidak jadi jaminan untuk tidak akan bercerai setelah menikah. Demikian juga sebaliknya, pernikahan yang dilatar belakangi perjodohan bukan jadi alasan ataupun jaminan kalau pernikahan itu tidak akan hidup bahagia. Pernikahan adalah menyatukan dua insan menjadi satu, yang artinya pasangan yang menikah akan memiliki satu tujuan. Mereka harus setia seia sekata untuk bisa mencapai tujuan. Sebagian orang berkata jika punya banyak uang, pastilah hidupnya akan bahagia. Ada juga yang mengatakan jika punya pasangan tampan ataupun cantik, maka hidupnya juga akan bahagia. Ternyata itu semua adalah omong kosong belaka. Itu semua hanyalah sebuah mitos. Karena buktinya bisa kita lihat bersama, banyak orang kaya yang bercerai, banyak orang tampan dan cantik juga bercerai. Banyak orang bercerai karena faktor ekonomi, bahkan banyak pasangan yang terlihat sempurna juga bercerai. Kenapa? Kenapa? 3 faktor utama yang menjadi penentu dalam kebahagiaan rumah tangga adalah salah satunya komunikasi. Itu komunikasi berarti ngobrol itu nyambung antara suami istri. Dan yang kedua, faktor ekonomi. Ya, tentunya ekonomi adalah berhubungan dengan uang. Tanpa uang, sebuah rumah tangga itu pasti tidak akan bahagia. Dan yang ketiga adalah hubungan enak-enak atau selangkangan. Jadi ketiga faktor ini harus berhubungan satu dengan lainnya, dan ketika salah satunya diabaikan, maka saya bisa pastikan kalau hubungan rumah tangga Anda tidak akan bahagia. Karena ketiga hal ini adalah faktor utama penentu dalam kebahagiaan sebuah rumah tangga. Dan yang menjadi topik kita kali ini adalah poin yang ketiga, yaitu yang berhubungan dengan selangkangan. Kenapa saya bilang ini penting? Karena memang dalam sebuah rumah tangga, hubungan suami istri, tanpa adanya hubungan biologis yang normal, kemungkinan besar atau bahkan bisa dipastikan keluarga itu akan hambar. Karena sebagai manusia normal, baik itu istri maupun suami, dan terutama biasanya ini kaum suami ya, yang sering menuntut masalah jatah selangkangan ini.
tapi pada umumnya suami istri itu tetap sama. Dan yang perlu diingat adalah ketika hal ini diabaikan, maka kemungkinan besar akan terjadi salah satu, ini yang harus kita ingat, akan terjadi perselingkuhan. Kenapa si suami bisa selingkuh, bisa mencari sesuatu yang di luar? Karena kebutuhan selangkangan dia yang di rumah tidak terpenuhi, makanya dia mencari yang di luar. Tapi apabila si istri sudah memenuhi kebutuhan selangkangan di rumah, tapi suami tetap juga mencari di luar, mencari sesuatu yang lain selain yang di rumah, berarti dia itu bukan suami yang baik buat Anda para istri. Ini saya katakan ya, kalau si istri sudah memenuhi kebutuhan selangkangan bagi suami, bagaimana layaknya, tapi suami juga masih mencari yang lain di luar, berarti dia bukan suami yang baik bagi Anda, dia bukan pasangan hidup yang baik bagi Anda. Ini para suami harus ingat ya. Hargailah istrimu ketika dia sudah memberikan segalanya untukmu, tapi kamu tidak bisa memberikan yang terbaik untuk dia. Karena hal ini memang kita anggap sepele, tapi hal inilah faktor yang menjadi salah satu faktor utama kenapa terjadi perceraian dalam sebuah rumah tangga. Terkadang begini, ini juga merupakan kesalahan seorang istri. Ketika suami bisa memberikan sesuatu yang lebih dalam bentuk duit, ekonomi ya, maka dia akan dengan senang hati membuka selangkangannya kepada suami. Tapi demikian juga dengan sebaliknya, apabila si suami memberikan kurang dari apa yang dia inginkan, maka selangkangannya akan tertutup. Dia tidak menyadari, istri itu tidak menyadari kalau hal yang dia lakukan itu salah. Karena saya yakin semua suami pasti ingin memberikan yang terbaik bagi istri maupun keluarga. Tapi di saat dia merasa tidak mampu, tidak mungkin dia memaksakan diri untuk memberikan lebih, untuk memberikan cukup kepada keluarga. Tapi dengan hal ini bukan berarti si istri harus memberinya hukuman dengan tidak memberinya jatah enak-enak ya, hubungan selangkangan ini ya. Karena apabila itu diabaikan, saya pastikan suami akan berpikiran lain. Dia akan mencari sesuatu yang lain di luar selain yang di rumah. Pastikan hal ini Anda ingat bagi Anda para istri dan juga para suami. Untuk para istri, sekali lagi saya tekankan, apapun yang terjadi dengan suamimu, apabila dia mencintaimu dengan apa adanya, dengan setulus hatinya, jangan pernah kamu menutup selangkangan kamu kepada dia. Berikan kapanpun dia mau, selagi itu masih dalam hal yang wajar. Dan kamu juga para suami, berikan yang terbaik kepada istrimu, biar selangkangannya terbuka untukmu. Selamat mencoba, semoga keluarga Anda bahagia, harmonis selamanya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.